Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didin Kurniawan, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Darussolah Singojuruh dengan NIM 2554011111710, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN Has Jember. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan tugas akhir uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menjauhi perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba dengan metode problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam hari ini pada tanggal 7 Oktober 2025, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu dan ingin dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas bisa pimpin doanya. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Dilanjutkan kita membaca salah satu ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Asr. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian belajar terlebih dahulu. Oke. Yang bajunya masih dikeluarkan bisa dimasukkan, yang bukunya belum dikeluarkan bisa dikeluarkan. Bukunya sudah dikeluarkan buku. Oke. Sudah semua bukunya? Sudah. Oke. Terima kasih. Ini sudah juga dikeluarkan. Baiklah. Setelah itu Bapak akan mengecek kehadiran apakah ada yang masuk atau tidak. Oke. Yang pertama ada Maulana hadir? Hadir. Adelia hadir. Agustri Cahyono hadir. Aldo Putra hadir. Lutfi Nur Aziza hadir. Lutfi Latul hadir. Sylvia Roitul hadir. Siska Medina hadir. Umar Al Faruq hadir. Dan terakhir Yuda Pratama hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya masuk. Jadi tidak ada yang tidak masuk hari ini. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran untuk hari ini, kira-kira kalian ingat nggak kemarin kita membahas tentang bab apa? Menjaga lisan dan aib orang lain. Oke, menjaga lisan dan aib orang lain. Mungkin ada yang tahu kenapa kita harus menjaga lisan? Oke, betul, agar tidak menyakiti hati orang lain. Nanti kalau kita tidak menjaga lisan, orang lain bisa jadi akan tersakiti. Baiklah, sebelum
memulai pelajaran ini, kita coba adakan ice breaking dulu. Oke? Coba silahkan berdiri semua. Oke, mohon maaf saya di atas ya. Bisa lihat saya semua? Oke. Ingat, clue saya adalah ikuti gerakan saya, bukan ucapan saya. Ikuti gerakan saya, bukan ucapan saya. Contoh. Oke, semuanya pegang mulut. Dan yang seterusnya adalah pegang hidung. Oke, semua tepuk tangan. Semua sudah fokus. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Bisa kita mulai untuk pelajaran hari ini. Silakan disiapkan buku tulisnya yang mungkin belum. Oke. Hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, peserta didik meyakini perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dilarang dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dalil larangan minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyikapi dan menganalisis menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Hah? Tawuran bullying. Yang mana yang benar? Ya, tawuran atau perkelahian pelajar. Ya. Selanjutnya ada tulisannya apa itu? Alkohol. Dan yang terakhir adalah ya, kami pelajar anti narkoba. Oke, saya pengen satu saja anak. Mungkin ada yang tahukah pengertian dari narkoba? Oke, betul. Nggak ada yang salah. Mungkin narkoba adalah obat-obatan atau zat yang terlarang yang bikin kita candu. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Dan semua ini dilarang oleh Islam maupun negara kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelajar yang jauh dari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Jadi kalian jangan sampai mendekati atau melakukan 3 hal ini, karena bisa membuat kalian nanti terjerumus ke dalam akhlak yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkelahian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil atau besar seseorang. Jadi perkelahian itu, apalagi perkelahian antar pelajar, dilakukan lebih dari 1 orang juga bisa. Itu namanya tawuran. Pak, apakah 1 orang dengan 1 orang itu juga termasuk perkelahian pelajar? Ya, itu termasuk perkelahian pelajar. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Istilah Keagamaan, minuman keras atau miras adalah sesuatu yang bersifat memabukkan. Segala sesuatu minuman yang bersifat memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran sementara. Jadi segala sesuatu minuman yang dapat mengakibatkan kalian lupa diri atau tidak sadar atau mabuk, itu semuanya disebut minuman keras. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika,
dan bahan-bahan adiktif. Itu ya tadi saya punya pertanyaan, inilah jawabannya. Narkoba singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif atau bahan-bahan yang kimia. Oke. Pak, apa hukumnya ketiga bab tersebut atau ketiga materi tersebut? Di sini jawab, hukumnya adalah haram dalam Islam. Itu dalam Islam. Kalau dalam pemerintahan, apakah boleh? Ya. Oke. Ada yang tahu hukumnya apa kalau kita melakukan ketiganya tersebut? Di penjara. Undang-undangnya ada pada Undang-Undang tahun 2009. Jadi kalau kalian mengalami narkoba maka akan dipenjara. Baiklah, selanjutnya. Oke, ini adalah dalil Al-Quran yang menerangkan tentang larangan kita berkelahi, minuman keras, atau narkoba. Oke, mari kita baca bersama-sama untuk dalilnya. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamri wal maisiru wal absaru wal azlamu min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Ya, selain kita harus mencintai Allah, orang tua, dan alam, kita juga harus mencintai diri sendiri dengan cara makan dan minum yang sehat dan tidak menyebabkan adanya gangguan fisik di tubuh kita. Dan ini adalah permasalahan di sekitar kota kita, di sekitar kita. Yang pertama di sini ada info program Mayor Komtibnas Polresta Banyuwangi sasar warga Sempu, sosialisasi bahaya judi online dan narkoba. Ini beritanya pada tanggal 25 April 2025. Sekarang Oktober 2025. Jadi baru-baru berapa bulan yang lalu. Ada lagi di bawahnya yaitu berita tentang perangkat desa Kebonrejo Banyuwangi edarkan 50 gram sabu. Ditangkap di pinggir jalan. Bayangkan, di kota kita ternyata sudah banyak masuk barang-barang seperti ini. Dan berita ini diupload pada Kamis 24 April 2025. Sumbernya dari mana? Saya sertakan juga sumbernya, yaitu Radar Banyuwangi, Jawa Pos. Bebas. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Apa? Bagaimana sikap Bapak ketika Bapak mengetahui secara langsung ada pelajar yang berkelahi atau meminum minuman keras? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Viko ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sikap saya jika saya melihat pelajar yang berkelahi atau minum minuman keras? Saya akan jawab secara umumnya. Yang pertama, saya akan memanggil siswa tersebut, memberikan selanjutnya tugas untuk hari ini. Oke? Buat kelompok 3 sampai 4 orang. Ya, buat kelompok 3 sampai 4 orang. Lalu identifikasi berita atau carilah berita atau artikel baru dari buku atau internet kasus tentang 1 dari 3 materi tersebut. Jadi kalian boleh memakai materi yang sudah saya tampilkan, boleh mencari yang baru materi tentang salah 1 3 tadi. Perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ya, jadi dipilih salah 1 saja. Nah, ini tugasnya. Identifikasi berita tersebut dengan mengacu pada 1, berita tentang apa yang kamu temukan.
Apakah perkelahian pelajar? Apakah minuman keras atau narkoba? Yang selanjutnya, di mana lokasi tersebut? Selanjutnya, penyebab terjadinya kasus tersebut menurut kelompok kalian itu apa penyebabnya? Selanjutnya, dampak jika kalian melakukan kasus yang kalian temukan. Dan yang terakhir adalah cara menghindari perilaku tersebut. Oke, biar gampang berarti kelompoknya sesuai dengan tempat duduk ya. Ini satu tempat duduk, ini semuanya satu kelompok. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Oke, LKPD-nya akan saya bagi. Oke, bisa dijawab di sini. Kelompoknya Sylvia. Satu kelompok silakan maju. Oke, silakan maju. Sudah. Oke, silakan dipresentasikan hasil dari yang kalian temukan. Siapa yang presentasi? Salah satu, silakan. Ya, Kak, mau ngomong. Mik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aziza. Perkenalkan, nama saya Kesya Putri Arianti. Perkenalkan, saya Sylvia Rizana. Saya Nunggaris Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang berita, yaitu tentang narkoba. Berita yang ditemukan, pelajar SMP di Sumatera jadi pengedar narkoba. Hasilnya dipakai main judol. Selanjutnya dari kelompoknya Umar Al-Faruq Yuda. Silakan maju ke depan. Oke, silakan presentasi, perkenalan. Mungkin yang mau presentasi siapa? Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dermadani. Perkenalkan, saya Elang Dika Walin. Perkenalkan, saya Yuda Pratama. Perkenalkan, nama saya Umar Al-Faruq. Di sini kami akan mempresentasikan berita yang kita temukan. Berita tentang apa yang kamu temukan? Berita tentang Bareskrim tangkap 3 pengedar sabu jaringan. Di mana lokasi berita tersebut dan sertakan sumber internetnya. Berita tersebut lokasinya berada di Jakarta dan Pekanbaru dan sumber internet yang kita temukan di tempo.co. Penyebab terjadinya kasus tersebut adalah faktor ekonomi atau imbalan. Uang menjadi penyebab utama para tersangka terlibat dalam peredaran narkotika. Dampak melakukan kasus tersebut. Jadi ada beberapa dampak, yaitu dampak bagi pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, terancam hukuman pidana penjara karena melanggar undang-undang narkotika. Yang kelima, cara menghindari perilaku tersebut. Yang pertama yaitu penguatan iman dan moral. Memperkuat nilai-nilai agama dan moral sebagai benteng pertahanan diri. Terus, edukasi anti narkoba. Peningkatan pemahaman tentang bahaya, dampak hukum, dan konsekuensi penggunaan atau peredaran narkoba. Yang ketiga, mencari pekerjaan yang aman dan halal. Mengembangkan keterampilan dan mencari sumber penghasilan yang sah, bukan tergiur dengan iming-iming uang cepat dari bisnis ilegal. Yang terakhir, selektif dalam hal pertemanan.
menjauhi lingkungan atau pergaulan yang berpotensi menjerumuskan pada penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Baiklah, anak-anak. Itulah tadi pelajaran untuk hari ini. Kira-kira apa yang kalian pahami tentang perkelahian pelajar, minuman keras atau narkoba? Ada yang tahu? Yang sudah kalian pahami di sini mungkin apa? Tadi saya tanya, mungkin masih ingat apa itu narkoba? Narkotika, psikotropika dan zat bahan adiktif. Oke. Terus dampak atau bahaya jika kalian melakukan perkelahian minuman keras atau narkoba apa? Trauma, gangguan mental, terus luka fisik tubuh, terus kematian. Oke, ingat sampai kematian. Ya, itu tadi adalah pelajaran-pelajaran materi yang kita pelajari. Jadi kita semua harus melakukannya atau menghindarinya? Oke, menghindari perilaku-perilaku tersebut. Oke. Selanjutnya adalah tugas untuk minggu depan. Jadi kalian tiap kelompok tadi membuat sebuah poster yang bertuliskan larangan 3 perilaku tersebut. Boleh tentang anti tawuran atau perkelahian pelajar, boleh tentang anti miras, atau boleh dengan anti narkoba. Jadi posternya nanti dibuat, silakan dibuat menggunakan media yang ada, internet dan sebagainya. Kalian upload di sosial media, lalu tag dengan tagar sekolah atau saya. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.